Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitri Wijayanti, NPM 19 01 20 10 239 dari jurusan Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Dalam pembahasan ke depan, kita akan membahas tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Pada kenyataannya, budaya sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu bisnis. Hal inilah yang juga menjadi tantangan utama dalam melakukan bisnis internasional, yaitu untuk menyesuaikan diri, perusahaan maupun produknya pada perbedaan budaya. Oleh karena itu, aspek budaya harus sangat diperhatikan perusahaan demi mendapatkan kesuksesan secara global. Nah, sebelum membahas tentang materi lebih dalam, pertama kita akan memulai dari perkenalan budaya terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari budaya? Nah, di sini terdapat dua pengertian budaya dari para ahli. Yang pertama yaitu ada Edward Burnett Taylor tahun 1974. Menurutnya, dalam buku yang berjudul Primitive Culture, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks dan rumit yang di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan, moral, kepercayaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua ada dari Parsudi Suparlan tahun 1980. Menurutnya, budaya adalah seluruh pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk mengetahui serta memahami pengalaman dan lingkungan yang mereka alami. Sehingga segala sesuatu yang diketahui manusia kemudian digunakan untuk membangun sebuah budaya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang karakteristik dari budaya. Menurut E.T. Hall, terdapat cara bagi para pelaku bisnis internasional untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya. Salah satunya yaitu dengan menjalani program yang sangat canggih dan intensif untuk mempelajari tentang karakteristik-karakteristik utama suatu budaya. Beberapa karakteristik yang dapat atau perlu diperhatikan diantaranya yaitu yang pertama ada learned behavior. Budaya mencerminkan perilaku yang dapat dipelajari, diwariskan, dan ditularkan kepada anggota masyarakat lain. Kedua, ada interrelate yang memiliki arti bahwa yang memiliki arti bahwa unsur-unsur kebudayaan adalah berkesinambungan atau saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga, ada adaptif yang merupakan budaya sanggup menyesuaikan diri dan berubah sesuai dengan kekuatan eksternal yang mempengaruhinya. Terakhir ada shared, yang berarti budaya memiliki persamaan atau budaya dimiliki oleh masyarakat yang berada dalam suatu lingkaran keanggotaan. Selanjutnya kita mengenal tentang elemen atau komponen budaya. Menurut ahli antropologi Kateora et al. Pada tahun 2011, terdapat 10 poin dalam budaya yang dapat memengaruhi bisnis internasional. Di antaranya yaitu bahasa, yang menjadi poin utama dalam komunikasi untuk melakukan pemasaran bisnis seperti language aid, language provides, dan language capability. Kedua, ada tulisan atau bahasa nonverbal yang berfokus pada waktu, ruang, harta benda, pola pertemanan, dan perjanjian bisnis. Ketiga, agama sebagai pedoman tata cara manusia dalam menjalankan kehidupan. Ketika agama berperan penting dalam kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat, maka perusahaan harus memahami dan memberikan produk yang sesuai dengan agamanya.
Yang keempat, ada sistem nilai. Semua budaya memiliki sistem nilai yang membentuk suatu norma di masyarakat. Norma kemudian memengaruhi sikap terhadap objek dan diterapkan dalam perilaku masyarakat. Kelima, ada cara dan adat. Cara dan adat masing-masing negara berbeda sehingga harus dapat menyesuaikan pemasarannya dengan strategi cultural convergence. Keenam, ada elemen material yang meliputi kondisi ekonomi, sosial, dan finansial yang memengaruhi aktivitas ekonomi. Ketujuh, estetika seperti simbol, warna, musik, dan lain-lain yang akan memengaruhi strategi pemasaran untuk mengidentifikasi brand sesuai dengan selera masyarakat. 8. Pendidikan yang menjadi wadah penyaluran dan pemahaman suatu budaya. Dua aspek pendidikan yang penting bagi bisnis internasional yakni ada tingkat dan kualitas pendidikan. 9. Institusi sosial yang turut berperan terhadap pemasaran produk dengan memberikan hubungan-hubungan terhadap nilai dan prosedur tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir ada sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan budaya yang memerlukan keahlian sehingga komunikasi, penelitian, dan juga edukasi berjalan dengan baik di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang pengaruh budaya terhadap fungsi bisnis. Terdapat 4 fungsi bisnis yang mendapat pengaruh dari budaya. Pengaruh tersebut terjadi karena adanya penyesuaian terhadap budaya-budaya negara, tujuan, tempat berlangsungnya kegiatan bisnis perusahaan. Fungsi tersebut antara lain yaitu yang pertama ada pemasaran. Perusahaan harus memahami atau harus paham mengenai strategi marketing, terutama bauran pemasaran atau marketing mix dalam memformulasikan strategi pemasaran yang paling cocok dengan target pasar internasional, sehingga dapat tercapai kesesuaian antara strategi pemasaran dan budaya negara setempat. Kedua, ada manajemen sumber daya manusia. Budaya menjadi kunci penentu suatu perusahaan dalam merekrut dan mengevaluasi para karyawan. MSDM internasional memiliki jangkauan yang lebih luas yang harus ditangani perusahaan seperti penggajian, pemberian tunjangan, pendeskripsian job desk, dan kebudayaan kerja. Yang ketiga dan keempat ada produksi dan keuangan. Nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat suatu negara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap metode proses produksi suatu produk. Sedangkan pada keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan individu maupun perusahaan. Sistem pencatatan keuangan harus dibekali dengan sikap kejujuran dan pencatatan yang rapi disertai bukti penerimaan-penerimaan arus kas yang nantinya akan menentukan profitabilitas suatu perusahaan. Di sini ada contoh dari perbedaan budaya. Yang pertama yaitu ada perbedaan pada varian rasa Indomie di negara Indonesia dan di negara luar. Yang pertama yaitu ada varian rasa dari negara Norwegia yaitu beef mac. Kedua ada chicken tikka dari Inggris. Dan yang ketiga coto Makassar dari Indonesia. Indomie ingin menjawab kebutuhan selera dan cita rasa masyarakat setempat, baik masyarakat domestik maupun masyarakat luar negeri. Oleh karena itu, varian rasa Indomie terinspirasi dari makanan-makanan khas dan favorit di berbagai negara seperti yang telah saya sebutkan dan yang tertera pada layar.
Kemudian ada perbedaan kemasan Indomie. Indomie di beberapa negara memiliki kesamaan dan perbedaan kemasan dengan yang ada di Indonesia. Perbedaan yang menonjol pada kemasan terletak pada warna, bahan, bahasa, dan komposisi. Di Indonesia, kemasan Indomie goreng yaitu berwarna merah dan putih seperti bendera Indonesia. Sedangkan pada negara Arab Saudi yang terkenal dengan kekayaannya cenderung berwarna lebih premium dengan menggunakan warna coklat sedikit keemasan. Dan yang terakhir ada budaya kerja. Dari negara Jerman dan Tiongkok. Yang pertama ada perbandingan dari cara bicara kedua negara ini, yaitu pada negara Jerman, cara berbicaranya langsung to the point, sedangkan pada negara Tiongkok, cara bicaranya menggunakan rambling, sistem rambling atau bertele-tele. Jadi, di negara Tiongkok itu mayoritas masyarakatnya cenderung berpikiran bahwa lebih baik untuk membicarakan hal-hal sederhana terlebih dahulu untuk menjadi awalan dari suatu pembicaraan inti. Kemudian yang kedua ada budaya antri. Pada negara Jerman, budaya antrinya sangat terstruktur dengan rapi, yaitu dengan sistem mengular. Sedangkan pada budaya antri Tiongkok, mereka menggunakan sistem yang tidak tertata, yaitu dengan berkerumun. Ketiga, pada kehidupan. Kehidupan negara Jerman atau kehidupan masyarakat negara Jerman cenderung individual, sedangkan pada negara Tiongkok masyarakatnya lebih suka untuk bersosialisasi. Kemudian yang terakhir ada ketepatan waktu. Pada negara Jerman, ketepatan waktu itu sangat diunggulkan, sedangkan pada negara Tiongkok, mereka cenderung untuk ngaret. Jadi tidak tepat waktu gitu istilahnya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bisnis internasional memperhatikan aspek budaya sebagai salah satu faktor yang memengaruhi perilaku bisnis. Dengan budaya, kita dapat menilai perilaku bisnis dan memahami perbedaan antara faktor. Budaya juga mempengaruhi proses berjalannya bisnis karena merupakan suatu struktur yang berproses secara turun-menurun. Budaya dalam konteks bisnis internasional membantu kita untuk dapat mengontrol adanya perbedaan dalam interaksi antar faktor di pasar. Pemasaran perusahaan akan berjalan lancar apabila berhasil menghadapi dan bertoleransi terhadap budaya pasar setempat. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.